kembali lagi di Belajar IPA Menyenangkan dengan Kak Novita. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia memiliki beberapa submateri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sendi. Sebelum kita masuk pada materi sendi, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan kita belajar sendi. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian sendi. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi sendi. Yang ketiga, untuk mengetahui klasifikasi gerak sendi. Dan yang keempat, untuk mengetahui jenis-jenis sendi. Oke, kita akan masuk pada materi sendi. Coba angkat tangan kalian dan tekan seperti ini. Rasakan bagaimana tulang kita. Tulang kita terasa keras dan tidak dapat dibengkokkan, bukan? Apa yang menyebabkan tulang kita terasa keras? Tulang kita terasa keras karena pada tulang kita terdapat zat kapur dan fosfor. Selanjutnya, coba angkat tangan. Atau coba bengkok seperti ini. Atau telapak tangan kita seperti ini. Mengapa telapak tangan kita bisa digerakkan? Itu karena terdapat adanya sendi. Bayangkan jika tidak ada sendi di sini, maka kita tidak bisa membengkokkan ini. Tapi karena ada sendi di sini, maka kita bisa menggerakkan seperti ini. Dan bagian tubuh kita lainnya juga terdapat sendi. Jadi, sendi adalah suatu penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Oke, fungsi sendi. Apa sih fungsi sendi itu? Sendi berfungsi untuk menghubungkan antara dua tulang sehingga membentuk rangka. Yang kedua, memungkinkan rangka tubuh kita untuk bergerak bebas serta leluasa sesuai batas. Yang ketiga, untuk menanggung berat badan kita. Selanjutnya, kita akan masuk pada klasifikasi gerak sendi. Ada 4. Yang pertama, gerakan sendi pada bidang sagital, yaitu fleksi atau menekuk. Yang kedua, gerakan sendi pada bidang frontal, yaitu abduksi atau menjauh. Yang ketiga, gerak sendi pada bidang transfer atau rotasi, yaitu memutar. Dan yang keempat, gerak sendi pada bidang tubuh sirkumduksi, contohnya oposisi. Oke, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis sendi. Jenis-jenis sendi berdasarkan sifat geraknya dibagi menjadi 3. Yang pertama, sinartrosis. Yang kedua, amfiartrosis. Yang ketiga, diartrosis. Yang pertama, sinartrosis atau sendi mati, yaitu menghubungkan dua tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. Contohnya, sendi antar tulang tengkorak. Yang kedua, amfiartrosis atau sendi kaku, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tetapi sifatnya terbatas. Contoh, ruas tulang belakang. Yang ketiga, diartrosis atau sendi gerak, yaitu sendi yang dapat digerakkan dengan bebas dan leluasa, yaitu sendi putar, sendi geser, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi peluru. Oke adik-adik, demikian materi kita untuk sendi. Dimana tadi kita sudah belajar tentang pengertian sendi, fungsi sendi, jenis-jenis sendi, dan klasifikasi sendi. Semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Yang Maha
hafalannya? Sudah kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Anda dulu ya. Eva Ramadhani Harahap, Ibu. Fauzia Harahap, Ibu. Latifah Hanum Harahap, Ibu. Hidayanti, Hadir Bu. Takwa Kurnia Harahap. Nggak datang, Bu. Kenapa? Sakit, Bu. Oh, sakit ya. Sebelumnya kita udah belajar tentang sistem gerak manusia. Masih ada nggak yang ingat apa saja sih yang termasuk dalam sistem gerak manusia itu? Sendi. Baru? Siapa lagi yang tahu? Tulang. Satu lagi. Jadi sistem gerak manusia itu ada 3, yaitu TOS. Yang pertama tulang, sebuah otot, dan sendi. Menurut kalian apa yang membuat tulang belakang anak pada gambar tersebut jadi bengkok? Sering duduk. Apa? Sering duduk sanggup. Ya, betul sekali. Jadi kelainan ini disebut juga dengan skoliosis, mengalami gangguan atau biasa disebut dengan skoliosis. Itu dikarenakan dia duduk dengan tidak teratur atau tidak benar. Jadi skoliosis ini merupakan salah satu contoh materi kita gangguan sistem gerak pada manusia. Tentu dong kita belajar hari ini ada gunanya. Iya Bu. Ya, jadi gunanya kita belajar tentang gangguan sistem gerak manusia ini yaitu kita dapat mengetahui apa saja gangguan pada sistem gerak manusia, bagaimana cara mengatasinya, dan dengan belajar ini kita juga dapat membuat atau mengembangkan ide-ide kita, misalnya dalam membuat makalah, mapping. Bagus. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita bagi kelompok dulu ya. Karena kalian ada 4 orang, maka kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 yaitu Latifah Hanum dengan Fauzia, dan kelompok 2 Eva dengan Hidayanti. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Jadi di sini Ibu punya lembar kerja siswa, setiap kelompok mendapat 1. Jadi di lembar kerja tersebut, di situ disuruh kalian membuat atau mengembangkan ide-ide kalian, membuat poster tentang gangguan sistem gerak pada manusia. Namun sebelum kita melakukan kegiatan lembar kerja pada siswa tersebut, Ibu akan menjelaskan sedikit materi yang akan kita bahas, yaitu tentang gangguan pada sistem gerak manusia. Yang pertama yaitu ada gangguan pada tulang, di mana gangguan pada tulang ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu gangguan pada tulang belakang. Ini diakibatkan posisi duduk yang tidak benar. Contohnya yaitu ada skoliosis, lordosis, dan kyphosis. Di mana lordosis ini yaitu tulang belakang yang melengkung ke depan, sedangkan kyphosis yaitu tulang belakang yang melengkung ke belakang, dan skoliosis yaitu kelainan pada tulang melengkung ke samping tulang atau disebut dengan osteoporosis. Ini disebabkan biasanya karena faktor usia, penyakit radang, dan kekurangan zat kalsium. Yang terakhir ada patah tulang atau faktura. Faktura ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu faktura sederhana, grand stick, dan faktura terjangkau. Kedua yaitu ada gangguan pada otot. Misalnya yaitu kejang otot, atrofi, hipertrofi, tetanus, hernia, dan osteoartritis. Di mana kejang otot adalah gangguan otot karena melakukan aktivitas yang terus-terusan atau berlebihan, sehingga otot tidak mampu lagi berkontraksi karena kehabisan energi. Yang kedua ada atrofi. Ini merupakan gangguan otot karena otot mengecil sehingga kemampuan untuk berkontraksi hilang. Yang ketiga ada tetanus. Tetanus adalah kejang otot yang disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh Clostridium kelainan pada sendi. Di sini contohnya ada dislokasi, keseleo atau terkilir, ankylosis, dan aritris. Nah, bagaimana sih upaya
gerak pada manusia atau upaya mengatasi sistem gerak pada manusia. Nah, untuk mengerjakannya kalian boleh membuka buku ataupun membuka internet ya, Google. Udah siap posternya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kelompok siapa yang mau menampilkan posternya dan menjelaskan secara ringkas? Ayo. Siapa yang mau maju nanti Ibu beri hadiah. Ayo kelompok 1. Silakan maju. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tada, poster kami. Jadi, poster yang kami buat yaitu mengenai pencegahan osteoporosis. Seperti yang kita ketahui bahwa osteoporosis yaitu pengeroposan tulang. Adapun untuk mencegahnya, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Di antaranya yang pertama, melakukan diet seimbang. Yang kedua, beraktivitas dan latihan fisik serta rutin dan teratur. Yang ketiga, cukup paparan sinar matahari atau vitamin D, di mana pada pagi hari, yaitu sebelum jam 9, pada sore hari sudah jam 4. Kemudian hindari rokok dan minuman yang beralkohol, dan konsumsilah susu dan kacang-kacangan. Mungkin cukup sekian diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak sudah mengerti kan apa saja gangguan pada sistem gerak manusia? Sudah, Bu. Jadi yang gangguan sistem gerak pada manusia. Skoliosis, Ya baru lifosis, polio, tetanus dan sebagainya. Nah jadi karena waktu kita sudah habis, ya kita sudah di pertemuan hari ini. Tapi sebelumnya Ibu ada tugas untuk kalian sebagai PR. Nah jadi PR-nya jangan lupa ya dikerjakan dan minggu depan dibawa. Dan tolong kalian kabari juga untuk tak wapurnya harap agar mengerjakannya juga. Iya, Bu. Jadi sekianlah pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu
Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke. Masih semangat siang hari ini belajarnya? Semangat? Oke, untuk menimbulkan rasa semangatnya lebih lagi, kita melakukan ice breaking, oke? Nah, oke, hari ini kita akan masuki bab 1. Materinya tentang apa? Sistem gerak pada makhluk hidup. Lebih tepatnya pada manusia. Gerak pada manusia ini terbagi atas 2, yaitu sistem gerak pasif dan gerak aktif. Yang pasif ikut bergerak, sedangkan yang aktif yang bergerak. Nah, pada yang gerak aktif ini terdapat pada otot, dan gerak yang ikut bergerak ini pada tulang. Ada 2 tadi. Pertama tadi apa? Gerak pasif. Dan gerak aktif. Nah, pada gerak pasif ini yang sering kita sebut dengan tulang. Nah, gerak aktif yang disebut dengan otot. Tadi tulang sistem gerak yang ikut bergerak, sedangkan yang aktif yang bergerak. Yang ikut bergerak, yang bergerak. Nah, jadi tubuh kita ini, tulang saat kita bergerak ke kanan, ke kiri, yang bergeraknya itu apa? Sistem gerak aktif, yaitu otot. Nah, karena adanya otot, maka kita bisa bergerak. Coba pegang pena. Nah, itu siapa yang menggerakkan? Siapa yang menggerakkan? Otot atau tulang? Otot. Nah, yang ikut bergerak itu adalah tulang. Oke, sampai sini paham? Insya Allah paham. Oke. Nah, submateri yang akan kita bahas hari ini adalah struktur dan fungsi rangka. Kenapa dikatakan gerak aktif dan gerak pasif, Bu? Ya, bagus. Kenapa dikatakan gerak aktif dan gerak pasif? Yaitu karena keperluan energinya. Untuk menggerakkan si otot tadi, otot itu butuh energi. Nah, jadi karena keperluan energinya, kalau pasif itu tidak memerlukan energi, dan kalau yang aktif itu memerlukan energi. Jadi yang aktif dalam bergerak di tubuh kita ini adalah, yang menggerakkan itu gerak aktif, yaitu otot. Karena keperluan energinya, kalau pasif tidak memerlukan energi, dan kalau yang aktif memerlukan energi. Jadi yang aktif nanti yang akan bisa menggerakkan yang pasif, yaitu tulang tadi. Paham? Oke. Jadi otak kita tidak bisa terlindungi. Otak terlindungi karena adanya kerangka kepala. Ada yang tahu? Rangka kepala terdiri dari apa aja? Ada yang tahu? Jadi rangka kepala ini ada beberapa bagian. Ada yang tahu berapa bagian? 9. Nah, jadi rangka kepala ini terdiri atas 9 bagian. Yang pertama ada tulang ubun-ubun. Ada tulang ubun-ubun. Ada yang tahu lagi? Angkat tangan. Tulang dahi. Ya, bagus. Tulang dahi. Terus apa lagi? Tulang pelipis. Tulang pelipis. Terus tulang tapis, bukan tepis, tapis, tulang tapis. Terus apa lagi? Tulang hidung, terus Rahang atas. tulang hidung, tulang rahang atas, Rahang bawah. rahang bawah, terus Tulang pipi. tulang pipi. Ada lagi? Ada Tengkok belakang.
badan ini tersusun mulai dari tulang leher. Badan itu dari leher ke pinggul. Nah, ada leher, tulang leher sampai tulang ekor. Tahu tulang ekor bagian mana? Ekor belakang. Kita juga punya tulang ekor, bukan cuma kucing aja, tulang ekor manusia juga ada. Jadi rangka badan tersusun mulai dari tulang leher sampai tulang ekor. Nah, rangka badan meliputi tulang leher, tulang belakang. Nah, tulang belakang ini ada 33 ruas. Tahu tulang belakang? Coba lah rasakan belakang. Rasa belakang kan? Ada kan? Ada nggak? Iya, nah itu ada tulang belakang tersusun dari 33 ruas. 33 itu kiri dan kanan. Ada tulang rusuk. Tulang rusuk itu 12 pasang. Dan tulang dada, tulang bahu ada 2 pasang. Belikat dan 1 pasang lagi tulang selangkang. Serta tulang gelang pinggul 1 pasang. Ini tulang rangka, bagian rangka pada badan. Ada ini semua. Silakan ditulis dulu. Kenapa? Bu, tak nampak Bu. Oke. Sudah paham materi yang sampai sini? Sudah Bu. Nah, Ibu akan menunjukkan sebuah video pembelajaran tentang materi kita hari ini. Ini videonya, oke? Kalian lihat. Nah, lihat, ototnya melekatkan bagian tulang nih. Yang merah ini otot. Ini tulang, tempat otot. Jadi tulang itu tempat melekat otot. Tempat pembuatan sel darah. Nah, di sini tempat pembuatan sel darah itu tadi. Nih. Berikutnya struktur tulang. Sini paham dengan materi kita hari ini? Paham Bu. Oke, Ibu akan ngasih soal. Tulis ya di bukunya. Siapa yang bisa jawab nomor 3 soalnya? Berikut ini yang bukan merupakan tulang anggota badan adalah A. Tulang belakang, B. Tulang dada, C. Tulang rusuk, dan D. Tulang lengan. D, tulang lengan. Oke. Nah, ini ada LKPD. Mana? Ini LKPD, kalian isi, oke. Dan ikuti prosedur kerjanya. Ini. Oke, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Tadi Ibu sudah ngasih tugas sama kalian kan? Itu tugasnya kerjakan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang struktur gerak pada manusia. Strukturnya apa aja tadi? Tengkorak kan, rangka manusia. Ada rangka kepala, ada rangka gerak-gerak, ada apa? Gerak apa aja tadi? Rangka bagian enggak? Anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, gerak tadi terbagi 2, gerak pasif dan aktif. Kalau pasif itu yang tidak yang ikut, nah yang ikut bergerak, sedangkan yang aktif yang bergerak, yang menggerakkan si tulang apa tadi? Otot, bagus. Nah, siapa tahu fungsi-fungsi tadi, fungsi-fungsi rangka untuk melindungi otak, untuk membentuk tubuh dan melindungi organ-organ bagian dalam. Oke, sampai sini kalian sudah paham? Semua paham. Nanti kalau pelajarannya diulang di rumah, tugas-tugasnya dikerjakan. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini.